Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari ini, siang yang sejuk ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan panjang umur, sehingga bisa memenuhi undangan dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Siti Soleha. Dan alhamdulillah juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan umatnya. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dia. Yang saya hormati para narasumber, yaitu Bapak Eko Ali, Bapak Trianto, Ibu Heni Setiani, dan Ibu Siti Soleha, yang pada kesempatan ini beliau sudah ada di hadapan kita, dan kita perlu berikan tepuk tangan untuk mereka, dan kita doakan mereka ini agar lulus menjadi guru penggerak. Sekarang masih calon, ya. Baik Bapak dan Ibu, apa sih artinya ini diseminasi? Diseminasi itu adalah memberikan informasi kepada kita semuanya, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bermanfaat dan kita tergerak ingin, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang diinformasikan di kelas masing-masing, tentunya karena ini berhubungan dengan pembelajaran di kelas, ya, baik itu kelas rendah atau kelas tinggi. Jadi mohon nanti mungkin karena ada hal-hal yang baru, ya, yang disampaikan nanti, Bapak dan Ibu mungkin ingin bertanya silakan, ya, ingin bertanya silakan, berpikiran silakan, yang punya pengalaman juga dari Bapak dan Ibu mungkin bisa disampaikan di kesempatan ini, ya. Tidak panjang kata dari saya, mungkin langsung saja karena waktu yang makin sore dan juga narasumbernya banyak sekali, ada 4, ya. Jadi kita berikan waktu dan secepatnya, mudah-mudahan kita juga jangan sampai lebih dari jam 3, karena kalau jam 3 pada gatal pantatnya, ingin pergi karena dengan keadaan absensi dan keadaan rumahnya yang jauh, ya. Baik. Dari kami, jadi kami saling berbagi ilmu, kemudian Bapak Ibu guru juga bisa memberikan saran dan pendapat apa yang kami diseminasikan tentang budaya positif itu. Bapak Ibu, bagaimana untuk konsentrasi? Bisa ya ikuti ice breaking dulu ya. Kalau misalnya saya bilang 1, berarti tangannya ke atas. 1 ke atas. 2 berarti ke bawah. Kalau 3, yes, bisa ya. Biar ngantuk nih. Ya. Siap-siap. 1, 2, 3, yes. 3, yes. 2. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Berarti sebagian besar udah pada konsentrasi ya. Hanya beberapa saja yang belum lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan memulai sebagai narasumber 1 dan akan dilanjutkan oleh Bu Heni Setiani, kemudian Pak Trianto, selanjutnya Pak Ari. Bapak Ibu guru pasti sebelumnya sering mendengar budaya positif. Budaya positif apa sih ya? Nah, kami sebagai CGP juga baru mendapatkan ilmu dari setiap lembaga dan pelatihan-pelatihan melalui LMS itu. Budaya positif itu apa? Nah, kami di sini mencoba merangkum budaya positif itu apa dari modul 1.4. Sebetulnya ada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Kebetulan kami berempat mendapatkan tugasnya itu di
diseminasinya 1 titik. Nah, Pak Andre, APR ini tidak punya sudah dikonfirmasi itu. Bisa ini laptop yang paling laptop itu apa ada? konsep dan kunci dalam kontrol teori. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Kita tidak melakukannya, ya, maksudnya mau melakukan sesuatu, ya, tapi alasannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi kita tidak akan mau melakukannya, gitu ya, saya mau free, saya mau nggak mau terikat, saya nggak mau tertekan, ada hukuman mau ada apa, atau mau ada hukuman mau ada hadiah, gitu ya, saya nggak mau melakukan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya menurut ibu? Nanti bagaimana? Misalkan tadi ya, motivasi yang muncul, ya, tadi kan ada alasannya. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila. Bapaknya hilang malah tadi ya. Kemudian posisi kontrol restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi menciptakan, menebarkan bahwa kamu harus punya tujuan untuk belajar. Tujuannya apa nanti? Disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita sebagai guru kita serta-merta nanti mengalami ketika salah terlambat sekolah contoh. Tidak boleh kita mau kembali, nggak boleh. Tapi kita pakai nanti langkahnya, nanti kita akan mencoba ada studi kasus ya. Nah, nanti akan kita bahas sama Eko juga. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi untuk berharap mendapatkan penghargaan, no ya. Jadi kita mau sebenarnya tidak boleh mengharap penghargaan, tidak boleh karena takut diterima, nggak boleh.
kebajikan yang universal itu banyak. Ada tanggung jawab, saling menghormati, yang dimana nilai kebajikan universal itu juga termasuk dalam profil pelajar Pancasila, di mana nilai universal itu yang dianggap semua suku, semua beragam budaya dianggap baik, ya. Kemudian, nah ini posisi kontrolnya. Penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian pemantau, manajer, ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, langsung ke poinnya. Di sini guru harusnya pada posisi yang paling bagus adalah sebagai apa kira-kira? Siapa dia? Siapa yang mau jawab itu manajer? Tidak. Tepuk tangan dong. Penghukum tadi sudah dijelaskan ya, penghukum juga nanti akan menimbulkan rasa dendam, ya nggak? Jangan salah ketika waktu kita di lapangan kata saya keluar aja. Di lapangan ada permasalahan, saya hukum, saya suka lari, sementara saya keluar. Dalam waktu itu dia senang aja, tapi dalam dia kita nggak tahu kan, ya kan? Kita aja lah, kita kata-kata ada momen, ya kan? Kita lupa bikin perangkat. Ya, kalau kemarin kita ya, secara verbal kata-kata, kira-kira posisi kontrol restitusi. Nah, langsung ke poinnya. Di sini guru harusnya pada posisi yang paling bagus adalah sebagai apa kira-kira? Teman. Hah? Manajer. Siapa? Siapa yang menjawab manajer? Bu Nina. Manajer. Tepuk tangan dong. Sebagai manajer. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng. Alhamdulillah kami dan rekan-rekan menjadi apa ya? Ya, menjadi calon guru penggerak. Kalau tadi kata Pak Maman, bagaimana supaya bisa menjadi guru penggerak? Di sini kami masih menjadi calon, yaitu dengan satu notabene kita masih sama-sama belajar, ya. Kita masih sama-sama belajar, tidak ada yang merasa lebih dan tidak ada yang merasa kurang. Ya Bapak Ibu semuanya. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Maman sebagai Kepala Sekolah SD Mangga 2 Selatan 01 yang telah memberikan kesempatan kepada kami, ya, untuk bisa mendiseminasikan apa yang kami sudah dapat pada program calon guru penggerak di angkatan 7. Baiklah, melanjutkan apa yang telah tadi disampaikan oleh Bu Siti Soleha, Bu Heni dan Pak Trianto, ya. Tanpa panjang lebar, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya lagi, Bapak Ibu, ya. Ya. Mana kalau kita? Ya, perkenalkan nama saya Eko Ari Mustanto, biasa dipanggil Ari. Karena kalau Eko kebetulan di tempat saya yang jaga di gerbang sekolah namanya Eko juga, ya kan? Jadi saya lebih nyaman dipanggil Ari, ya. Nah, saya sebagai guru di SDN Karanganyar 04 Petang, tepatnya dekat kantor Satlak, ya. Di komplek Karanganyar, SDN Karanganyar 04 Petang. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi ice breaking sudah, apalagi game sudah juga, ya kan, seru-seru semuanya. Nah, kayaknya tinggal masalah yang belum saya bawa. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pada saat akhir dari sesi apa yang telah saya sampaikan nanti ada sedikit kasus yang akan kita bedah bersama-sama.
kita gali bersama-sama dan kita analisis bersama-sama. Kenapa saya jelaskan di awal ya? Karena tadi apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, Bu Siti, Bu Heni, Pak Rianto sudah mempresentasikan apa yang menjadi budaya positif sekolah. Tadi budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama apa tadi budaya positif Bapak Ibu? Ayo, masih ingat nggak? Disiplin positif. Lalu apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? CGP Bapak Ibu menyebutnya dengan keyakinan kelas. Kesepakatan yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru semua adalah Bapak Ibu guru hebat ya, yang mungkin di awal semester sebelum kita memulai pelajaran dengan siswa-siswi kita yang baru atau pas awal tahun semester, biasanya ini yang akan kita lakukan di awal, membuat kesepakatan kelas yang berujung kepada keyakinan kelas. Contoh kecil kesepakatan kelas apa Bapak Ibu? Ya, datang tepat waktu. Kedua, tidak berbicara kotor, ya kotor gitu ya. Tidak bicara kotor ya. Ya, lalu apa lagi? Betul Bapak Ibu. Betul. Bicara? Oh, mengerjakan tugas, betul sekali. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Lalu salah satunya mungkin saya tambahkan, kalau ke kamar kecil atau mau ke belakang, angkat tangan terlebih dahulu baru bicara ya. Jangan bicara dulu baru angkat tangan, ya kan? Saya Pak, gitu ya. Tapi saya Pak, gitu kan ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Itu yang namanya kesepakatan kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah melakukannya ya. Kalau yang tidak melakukannya mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya. Ya, kurang lebihnya itu. Nah, dari kesepakatan kelas timbullah keyakinan kelas. Nah, kenapa kaitannya dengan disiplin positif tadi Bu? Ya, apabila salah satu siswa melanggar, ya, apabila salah satu siswa melanggar, contoh kecilnya, misalnya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira kalau mereka tidak mengerjakan tugas tepat waktu, mendapatnya hukuman atau konsekuensi apabila siswanya sudah tahu? Konsekuensinya apa Bu biasanya? Tidak mendapat nilai. Apakah siswanya dikeluarin Bu? Enggak kan? Apa siswanya disuruh pulang atau kita marah-marahi, kita hargai? Kan tidak, ya kan? Hanya konsekuensinya karena sudah dalam bentuk kesepakatan kelas menjadi satu bentuk konsekuensi. Ya Bu ya, jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi seperti itu. Kecuali kalau siswanya tidak tahu, ya, baru menjadi bentuk hukuman. Yang tadi kata rekan saya Pak Trianto, bisa menjadi dendam. Ya. Kalau siswa tidak tahu tidak mengerti akan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tahu-tahu dihukum. Nah, kurang lebihnya itu ya Bapak Ibu. Nah, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya kami Bu, kalau pada saat lokakarya, pada saat pertemuan-pertemuan JGP, yang kami awali pertama kali adalah membentuk kesepakatan kelas. Biasanya yang paling ini Bu, handphone silent. Nah, itu udah paling banget ya, handphone silent. Nah, lalu ini mengenai keyakinan kelas adalah nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat itu maksudnya apa yang kita sampaikan ditulis, tersurat ya jelas yang sudah disampaikan ditulis secara sepakat. Keyakinan kelas, contohnya kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya. Yang di dalam kelasnya saya lihat nih, kalau di SDN Mangga 2 Selatan 01 ada perpustakaan ini di dalam kelas. Jelas ini menjadi satu keyakinan kelas yang penting ya Bapak Ibu ya. Karena mengajarkan siswa atau peserta didik kita tanggung jawab. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain atau temannya.
wujud dari menghormati orang lain. Lalu yang selanjutnya, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau memang disepakati silakan saja. Kalau bentuk kesepakatan berarti kan sudah sepakat antara pembuat pernyataan dengan yang mau disepakati, jadi tidak masalah. Nilai kebajikan berarti komitmen. Kurang lebihnya seperti ini dan banyak lagi contoh-contohnya. Keyakinan kelas adalah gabungan beberapa nilai yang disusun bersama warga kelas. Ya, berarti antara guru dan peserta didik. Bukan dengan orang tua ya Bu ya. Nah, ini contohnya. Wah, siapa nih Bu ya? Oh, Bu Oh, ya. Murid menuliskan pendapatnya masing-masing. Lalu ini contohnya ditempel di mading-mading kelas. Saya lihat juga sudah ada mengelompokkan. Nah, ini Bapak Ibu saya yakin sudah kenal juga ya kan dengan gambar yang ada di slide ini. Keyakinan kelas kuliah kelas 5B ya? Iya. Nah, selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Berarti tadi ada komitmen, tanggung jawab, rasa menghormati itu menjadi masuk kepada disiplin. Nah, ini mengenai posisi kontrol yang tadi terakhir dijelaskan oleh rekan saya Pak Trianto. Pada sebuah permasalahan, dalam menganalisis sebuah permasalahan, segitiga restitusi ini sangatlah penting. Ketika muncul permasalahan pada anak, maka kita bisa menggunakan atau melakukan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud? Yaitu melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, saya akan membagikan sebuah oleh-oleh. Silakan Pak. Satu orang satu aja, jangan dua, kasihan Pak. Nah, Pak Andre datang di saat yang tepat karena ada soal. Di saat yang tepat sekali. Pas banget itu ya. Apakah terjadi? Tidak. Oke. Ya, Bapak Ibu. Nah, di ilustrasi ini mohon maaf ya, nama dan tempat ini disamarkan. Tapi ternyata ada. Iya, nama dan tempat seolah-olah sama tapi nyata ya Bu. Iya, baiklah Bapak Ibu, untuk memahami apa itu segitiga restitusi, baiknya kita pahami soal ini terlebih dahulu ya. Oke, izin saya baca Bapak Ibu ya. Tidak perlu mengikuti saya, jadi dibaca aja. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikannya bahwa Fajar, salah satu muridnya, malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh alias cuek ya Bapak Ibu ya pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada diri Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab lirih,
Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, pada kasus ini Bapak Ibu ada 3 pertanyaan ya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kalau tadi kita menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Trianto, ada berapa posisi kontrol Bapak Ibu? 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Kayaknya hukum. Yang kedua teman. Yang ketiga pemantau. Yang keempat pembuat merasa bersalah. Yang kelima manajer. Ya. Nah, lalu yang pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? Nanti kita buka slide-nya ya. Nah, lalu yang pertanyaan ketiga, karena di setiap diri kita adalah calon pemimpin dan pemimpin ya Bapak Ibu ya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar, mohon maaf Pak Maman ya, dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, mohon izin Bapak Ibu semuanya, kalau yang sudah ada jawabannya silahkan ditulis. Nanti kita bahas bersama. 5 menit ya Bapak Ibu. Kok beneran Bu? Iya. Kira-kira aja yuk. Sambil mengulas apa yang tadi sudah dipaparkan aja ya. Tidak ada benar salah kok ya. Tidak ada nilai tertinggi, tidak ada remedial, dan tidak ada kok Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan. Bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Dia berikan pemahaman ya, berikan pemahaman itu versi saya ya, belum tentu juga benar. Dan alhamdulillah banyak yang apa ya, kalau dibilang berhasil kan kayak ini ya. Dengan pendekatan-pendekatan itu saya sebagai kepala sekolah jadi dekat dengan kita dan timbul keberanian. Ya, mungkin itu saja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Maman. Iya, terima kasih. Sini nih. Iya, ada Jadi lokal kalau kasus saya itu. lihat di sini, ini yang Fajar bermasalah ya. Iya. Kalau saya lihat di sini, kenapa jadi Bu Dani yang bermasalah? Di sini. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak? Oh kawan, demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
chemistry-nya lah ya gitu ya. Jadi menurut saya mungkin kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebutuhan penguasaan. Jadi mungkin saya sebagai pribadi mungkin akan secara pribadi menanyakan kesulitannya di mana. Kira-kira bagaimana kalau kamu masih ada sulit, bisa nggak kamu sharing bagian yang mana? Iya, terima kasih. Tambah berkembang lagi lebih luas Bapak Ibu. MC itu kita melakukan sesuatu pasti akan ada tindak lanjutnya. Kalau kita melakukan sesuatu konsekuensi nanti dapat hukuman. Tapi kalau kita berbuat baik, kita konsekuensi pasti nanti bisa dapat hadiah atau dapat nilai bagus, dapat kepercayaan. Iya, betul. Ibu Eni Atlet sehubungan dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja. Terima kasih pertanyaannya. Sekolah. Jadi harus punya keyakinan sekolah, langsung kesepakatan kelas, langsung keyakinan kelas. Jadi ketika kita di sini segitiga restitusi kan ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi kesalahan, terus meyakini. Nah, kalau misalnya kita untuk mengaitkan dengan kamu alasan